Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Dan tetap semangat di dalam Tuhan. Because Kita bertemu kembali di hari Minggu yang bahagia ini. Dan pastikan saudara tetap rindu dan haus untuk mendengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah terbang bersama Tuhan. Terbang bersama Tuhan yang saya maksud bukan dalam arti harafiah, dalam arti yang sebenarnya, melainkan sebuah metafora yang menggambarkan bahwa orang-orang percaya seperti Raja Wali yang terbang. Konkretnya adalah orang-orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka dianalogikan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sekali lagi penekanannya adalah bahwa mereka yang digambarkan seperti Raja Wali yang naik terbang bukan sekedar orang Kristen, tetapi orang Kristen yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi landasan pembahasan kita hari ini adalah dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Haleluya. Saudara-saudara, mengapa orang-orang yang percaya yang menanti-nantikan Tuhan digambarkan seperti Raja Wali? Mengapa yang dipakai burung Raja Wali dan bukan burung-burung yang lain? Ada apa dengan burung Raja Wali ini? Apa unik dan istimewanya burung ini sehingga Nabi Yesaya menggunakan analogi Raja Wali bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Pertama, karena Raja Wali itu memiliki sayap yang kuat. Sayap Raja Wali menjadi kuat tidak terjadi secara alami atau secara otomatis, melainkan karena sebuah latihan. Jadi ada latihan, dan latihan. Di kitab Ulangan 32 ayat 11 kita melihat proses latihan yang dilakukan oleh sang induk Raja Wali terhadap anak-anaknya. Dikatakan di sana, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas sayapnya. Prosesnya sebegini. Jadi pada waktu anak-anak Raja Wali tiba belajar terbang, sang induk itu dengan sengaja menggoyang bangkitkan, kata Alkitab ini. Dalam istilah yang lain, menggoncang-goncang sarang tempat anaknya itu. Sampai anaknya itu terjatuh. Dan kemudian anak-anak Raja Wali itu mereka terpaksa belajar terbang dan terbang. Kelihatannya sang induk itu begitu kejam sekali. Tetapi sementara anak-anak itu terbang, nah sang induk itu dia melayang-layang di atas, mengepakkan sayapnya. Waktu sang induk itu melihat anak-anaknya sudah mulai kelelahan waktu terbang dan mau jatuh, kemudian sang induk itu cepat-cepat menampung, menatang anak-anak itu dengan sayapnya, lalu menampung di atas kepak sayapnya. Saudara, ini yang dilakukan oleh sang induk untuk melatih anak-anaknya setiap waktu, setiap hari, sampai anak-anak itu dapat terbang mandiri
dengan kekuatan sayapnya. Aplikasinya apa, saudara-saudara? Untuk menjadi orang Kristen yang kuat, untuk menjadi orang Kristen yang tahan menghadapi cobaan demi cobaan dalam hidup ini, kita harus masuk dalam pelatihan-pelatihan rohani yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi persoalan, tantangan, masa-masa sukar ini adalah instrumen yang digunakan oleh Tuhan untuk melatih agar iman kita menjadi kuat dan bertumbuh, agar otot-otot rohani kita menjadi berkembang, sehingga kehidupan rohani kita menjadi kuat, menjadi dewasa, membuat kita menjadi mandiri dan tahan menghadapi setiap situasi dan dalam keadaan apapun. Selain itu, saudara-saudara, persoalan, tantangan, bahkan masa-masa sukar yang kita alami juga dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan, untuk memurnikan sikap kita kepada Tuhan. Semua itu dipakai Tuhan untuk memotong keakuan kita, kesombongan, agar kita tidak lagi mengandalkan kekuatan dan semua yang kita miliki. Jadi saudara-saudara, latihan yang diberikan Tuhan sangat berguna bagi anak-anaknya. Andai kata induk Raja Wali itu tidak membongkar sarangnya, tidak menggoncang-goncang sarangnya, anak-anak Raja Wali itu akan terus berada di dalam sarang itu dalam kenyamanan, dan mereka tidak pernah bisa terbang. Sayap mereka tidak akan pernah bisa mengalami kekuatan. Tapi sang induk itu tahu yang baik, tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Saudara, begitu juga dengan Bapa kita yang di surga. Dia tahu melakukan apa yang baik dan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Jadi kalau selama ini kita menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi situasi sulit, semua ini Tuhan izinkan agar otot-otot rohani kita menjadi kuat. Semua itu Tuhan izinkan untuk mempersiapkan agar kita punya kekuatan rohani untuk menghadapi badai kehidupan ini. Dan hari-hari ini kita sungguh-sungguh menghadapi badai yang tidak sekedar badai, tapi badai yang besar, badai yang dahsyat. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, Raja Wali memerlukan badai untuk naik terbang tinggi. Pertanyaan sekali lagi, saudara-saudara, mengapa Tuhan memakai Raja Wali untuk menggambarkan orang-orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan? Karena Raja Wali memerlukan badai agar ia dapat terbang tinggi. Demikian juga orang percaya memerlukan badai agar kita dapat terbang naik bersama dengan Tuhan, agar kita bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan, agar kita bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu tentang Raja Wali, saudara-saudara. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang
bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Saya ingin bicara mengenai rahasia mengapa Raja Wali memerlukan badai, dan ia begitu menikmati keindahan dan keajaiban di dalam badai itu. Dan saudara, mari kita coba belajar. Kita pun mencoba mengalami keindahan dan keajaiban di dalam badai yang kita alami. Raja Wali memiliki dua cara terbang. Yang pertama, terbang dengan mengepakkan sayapnya, dalam bahasa Inggris flying. Hal ini dilakukan pada awal Raja Wali itu terbang. Dan Raja Wali memerlukan energi yang cukup besar untuk dapat terbang dengan ngepakkan sayapnya. Kita tahu Raja Wali itu burung yang cukup besar dan sayapnya pun lebar, 2 sampai 2,5 meter. Kata para ahli, itu burung Raja Wali yang paling besar. Dan kita bisa bayangkan betapa beratnya Raja Wali sewaktu mulai terbang dengan sayapnya yang besar. Tetapi saudara, itu berlangsung tidak lama. Dalam hidup ini pun demikian. Awal-awal saat kita memulai sesuatu, saat kita memulai sebuah pekerjaan, rasanya berat sekali. Kita mengeluarkan energi yang cukup besar. Tapi setelah kita jalani, setelah kita beradaptasi dengan keadaan, kita mulai merasa ringan, kita mulai merasa enjoy di sana. Yang kedua, pola yang kedua, Raja Wali terbang dengan mengembangkan sayapnya. Dalam bahasa Inggris, gliding dan soaring. Jadi pada saat Raja Wali sudah terbang, ia tidak perlu lagi mengepak-ngepakkan sayapnya. Ia cukup mengembangkan sayapnya yang lebar itu, dan ia akan melayang-layang di udara. Nah, saat angin kencang, bahkan saat badai besar sekalipun datang, justru Raja Wali memanfaatkannya untuk naik terbang tinggi, bahkan mengatasi badai itu. Saudara, ini yang kita dapatkan hikmah dari Raja Wali ini. Raja Wali tidak pernah menghindari badai. Justru badai yang datang dan arus udara yang panas yang mendorong, itulah yang dimanfaatkannya untuk membawanya naik terbang tinggi, lebih tinggi, sampai menembus ke atas badai hingga mendapatkan arus udara yang tenang. Jadi saudara-saudara, rahasia di balik badai yang datang itu mendatangkan berkat, mendatangkan kesenangan bagi Raja Wali, karena ia tidak perlu lagi capek-capek mengepak-ngepakkan sayapnya. Ia hanya cukup mengembangkan sayapnya dan ia akan melayang-layang dan naik setinggi-tingginya. Saudara-saudara, inilah mengapa Tuhan memakai gambaran Raja Wali untuk menggambarkan
bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti Raja Wali. Jadi saudara-saudara, marilah kita belajar menerima dan menjalani realita yang kita hadapi saat ini dengan belajar mengucap syukur. Biarkan situasi sukar ini mendorong kita untuk kita lari kepada Tuhan. Biarkan situasi yang tidak menentu ini mendorong kita agar kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin dekat, semakin dekat. Nantikan Tuhan, harapkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan, melalui doa-doa kita, melalui ibadah kita setiap hari Minggu, dan melalui pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan. Ini adalah saat-saat di mana kita menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kita memerlukan badai untuk mendorong kita terbang masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita kembangkan sayap kita. Mari kita kembangkan kedua sayap rohani kita. Sayap iman dan sayap pengharapan. Kita tidak perlu mengepak-epakkan sayap, karena kita akan lelah dan kehabisan tenaga. Maksud saya, kita tidak usah bersungut-sungut dengan keadaan ini. Kita tidak perlu marah dengan situasi yang ada dan mempertanyakan Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan? Saudara, kita akan lelah dan kehabisan tenaga. Saudara, cukup kembangkan sayap, puji Tuhan, doa, baca firman Tuhan. Itu merupakan saat-saat di mana kita sedang terbang dengan mengepak, dengan mengembangkan sayap kita. Sekali lagi saudara-saudara, kembangkan kedua sayap rohani kita dan terbanglah bersama dengan Tuhan. Kita akan dibawanya naik terbang, melayang lebih tinggi, mengatasi badai ini, mengatasi persoalan ini. Kita akan menyaksikan betapa indahnya pemandangan kemuliaan Tuhan itu. Kita akan dibawa untuk menyaksikan betapa luas dan besarnya kuasa Tuhan dan kasih Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Saudara, maju terus dalam Tuhan, jangan pernah menyerah. Tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan akan membawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Amin.